ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Professor Dr. Engineer Baharudin Yusuf Habibie. I'd like to introduce you Professor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Mr. Baharudin Yusuf Habibie was born on June 25th, 1936 in Parepare, South Sulawesi, Indonesia. On March 11th, 1998, the People's Consultative Assembly, or MPR, elected and installed B.J. Habibie as the 7th Vice President of the Republic of Indonesia. And on May 21st, 1998, he took the oath of office as 3rd President of the Republic of Indonesia. Under his leadership, Indonesia succeeded not only in conducting the first free and fair general elections in 1999, but also succeeded in bringing about significant changes towards democratization and reforming Indonesia. In 1955, B.J. Habibie studied at the Technische Hochschule. I hope I didn't mispronounce it. Technische Hochschule Aachen, Germany. In 1960, he earned his diploma engineer with cum laude at the Department of Aircraft Design and Construction, and earned his doctor engineer with summa cum laude at the same institution in 1965. He started his career in Germany by becoming the head of research and development of structure analysis in the Hamburg Flugzeugbau-Camp Hamburg. I'm sorry, my German is very terrible. Germany from 1965 to 1969. 5 Presidents and Technology Director MBB GmbH, Hamburg and München from 1973 to 1978, and Technology Senior Advisor to the MBB Board of Directors in 1978. Mr. Habibie, today's keynote speech will be conducted in Bahasa Indonesia, although he is very good in English and his German is perfect. You can turn on the communication or the device that is provided by the organizing committee to understand and to listen to what he has to say about integrating technology into Islamic teaching and Islamic education. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Habibie akan menyampaikan keynote speech-nya dengan bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun sebagian besar dari audiens kita adalah masyarakat Indonesia, jadi agar lebih mengenang begitu. Once again, for our guests from overseas, you are invited to use your interpreting device to understand and to listen to what Mr. Habibie has to say in his keynote speech. Silakan, Pak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan banggakan, tadi baru saja kita melihat wajah dari masa depan bangsa ini. Mereka adalah, bagi saya jujur, generasi yang bisa menikmati kemerdekaan dan kebebasan, yang berbudaya dan bertanggung jawab. Mereka lahir dan dibesarkan di dalam demokrasi, demokrasi yang bertanggung jawab. Dan mereka dipersiapkan untuk menghadapi saingan secara global yang
akan mengandalkan kepada keunggulan sumber daya manusia dan bukan kepada keunggulan sumber daya alam. Kita mengetahui bahwa sumber daya alam tidak bisa kita andalkan. Naik turunnya ditentukan oleh pasar dan permainan dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu. Tapi satu yang jelas, mengandalkan pada sumber daya manusia itu susah dilakukan. Apalagi manusia yang merdeka, bebas, dan berbudaya. Tapi dia harus unggul, harus produktif. Nah, produktivitas itu ditentukan oleh 3 elemen. Pertama, budaya. Budaya orang Indonesia itu ya puluhan, bahkan ada ratusan tahun. Begitu juga budaya di Timur Tengah. Elemen kedua adalah agama. Agama di dunia ini yang paling tua hanya 5.000 tahun. Yang di Timur Tengah, yang di India, yang di China, semua 5.000. Yang lebih tua jalan buntu, tidak bisa dilanjutkan. Tapi yang sekarang ini 5.000. Agama Islam itu 1438 tahun. Sedangkan budaya di Timur Tengah puluhan ribu tahun. Juga di Indonesia. Islam di Indonesia baru 700 atau 800 tahun. Sebelumnya di sini adalah agama Hindu, Buddha. Tapi sekarang sebagian besar percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita mengenal Pancasila. Walaupun bangsa ini masyarakatnya lebih dari 80% beragama Islam, tapi kita ada negara dari masyarakat yang sangat peka terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu timbul toleransi, kreativitas, sinergi positif antara tiap golongan atau satuan masyarakat dimanapun dia berada. Dan kita tidak mengenal sara membedakan suku, agama, dan ras. Yang kita kejar adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu berarti sinergi positif antara elemen budaya, agama, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi itu masa depan Indonesia. Dia proses pembudayaan, sinergi positif antara dalam hal ini budaya masing-masing yang ditentukan dalam rumah tangga dan agama yang ditentukan di rumah tangga dan disempurnakan di sekolah, yang juga memperhatikan proses pembudayaan itu. Mereka, saya yakin, seperti kita dan saya sendiri, yang pertama saya belajar
adalah membaca Al-Quran sebelum ke sekolah. Tapi saya yakin mereka juga demikian. Proses pembudayaan, sinergi positif antara elemen budaya dan agama berfungsi dengan baik. Kelihatan dari penampilan, percaya dirinya kuat. Tapi itu output dari sinergi positif. Saya jelaskan, saya mengenal sinergi positif atau negatif. Bersinergi, saya beri contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sinergi biasa. Tapi kalau saya membuat 1 tambah 1 sama dengan 20.000, bukan korupsi, tapi pintar. Mekanisme tak, itu namanya sinergi positif. Tapi hati-hati, kalau Anda tidak mengerti membuat sinergi positif, 1 tambah 1 bukan 20.000, tapi bisa jadi minus 1 juta. Saling menghancurkan, dirugikan. Jadi hati-hati. Sinergi positif antara elemen agama, Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan sinergi dengan elemen budaya, kita harus positifkan. Kalau enggak, kalau negatif, hancur. Oleh karena itu, kita bersyukur di bumi Indonesia, kita lumayan bersinergi positif. Ada juga yang mengatakan, wah nggak setuju itu, yang namanya undang-undang dasarnya nggak benar. Saya bilang, kalau Anda mau merubah undang-undang dasar, silahkan, ada mekanismenya. Rubah undang-undang dasarnya. Anda harus memiliki 2/3 suara di dalam MPR. Susah mendapatkan. Kalau tidak, jangan main demo, jangan rusakin. Kalau memang Anda benar, saya yakin masyarakat Indonesia tidak salah. Yang dia cari ada yang tepat dan benar, yang bisa memberikan sinergi positif yang tinggi antara budaya dan agama. Saudara, itu tidak cukup. Anda harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bilang terus terang saja, mampu loh. Saya seperti Anda. Maafkan saya pakai kata pribumi asli. Nama saya Baharudin Yusuf Habibi. Itu Arab dari Al-Quran. Tapi saya tidak ada setetes darah atau genetik saya dari Timur Tengah. Dari sini, baik ibu saya maupun bapak saya. Sekarang, ternyata dengan proses pembudayaan dan pendidikan bisa juga berkembang. Berkembang di mana? Dengan penguasaan ITE. Saya umur 18 datang ke Jerman. Umur 28 sudah meraih dari S1, S2, S3. Usia 12 konser di pesawat terbang. Langsung masuk ke industri, membuat pesawat terbang. Di mana? Di Hamburg, yang sekarang namanya Airbus. Saya termasuk yang kecil yang membuat Airbus. Itu membuktikan bahwa proses pembudayaan dan proses pendidikan bisa bersinergi positif. Hasil proses pembudayaan agama dan budaya itu menghasilkan namanya kualitas iman dan takwa yang tinggi.
Saya singkat intak yang tinggi. Sedangkan pendidikan memperlihatkan jalan bagaimana kita mengerti dan mengembangkan dan mampu mengembangkan sendiri ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Saudara, saya pernah bilang, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Bakhrudin, kamu boleh pilih 100% intak atau 0% iptek, ataukah 100% iptek tapi 0% intak. Saya tidak ragu, dalam sekejap saya jawab, berikan saya intaknya. Tapi kalau saya boleh minta, berikan saya kedua-duanya seimbang, intak dan iptek. Oleh karena itu, saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana sekolahnya di sini. Beberapa kali saya sudah datang, bahwa bagaimana diusahakan sendiri positif antara agama dan budaya masing-masing, sehingga intaknya kualitas tinggi. Dan saya lihat bagaimana dasar pemikiran yang sistematis diarahkan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bahwa aliansi sekolah Islam internasional telah didirikan dengan maksud agar supaya kita saling memberikan informasi, tidak menggurui, memberikan informasi. Kita belajar dari kesalahan sendiri, tapi paling baik jangan dari kesalahan sendiri. Kesalahan dunia, di mana saja kita belajar, supaya tidak terulang di tempat kita. Pengalaman ini kita harus berikan kepada saudara-saudara kita yang kita sangat hormati dan cintai, dimanapun mereka berada. Pada umumnya, khususnya, dan yang intaknya berakar seperti kita, seperti saya dan saudara-saudara sebagian besar sini pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tapi kita sadari itu tidak cukup. Kita harus iptek. Jadi agar supaya produktivitas, kalau 3 elemen itu bisa bersinergi positif, maka kita produktivitasnya tinggi. Itu tidak cukup. Anda baru bisa memasuki proses keunggulan. Keunggulan itu terjadi di mana? Pada lapangan kerja Anda. Saudara, saya mengalami keunggulannya di Jerman. Industri yang namanya Airbus. Saya kembali membuat industri pesawat terbang sendiri. Dan kemarin dulu saya pergi ke Bank Rakyat Indonesia. Saya melihat satelit yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Anda tidak tahu Bank Rakyat itu yang mendirikan itu siapa? Waktu zaman Belanda. Yang mendirikan itu di Jawa, ada dia ke pesta pernikahan. Wah, mewah banget. Ya tanya sama yang orang tuanya, banyak sekali ini keluaran duanya. Dari mana duitnya? Dia bilang, oh saya pinjem. Berapa banyak? Harus membayar bunga. Waktu dia lihat, wah ini cinta darat. Tidak mungkin, kasihan dia. Ini dia ambil inisiatif. Dia bilang, udah, saya kasih kamu kredit, kamu nggak usah bayar bunganya, tapi boleh cicil. Kebetulan yang bersangkutan itu adalah salah satu anggota, bahkan ketua dari masjid.
Dan dia bantu. Karena sudah banyak tahu, dia bantu dengan sesuai ajaran agama Islam. Tidak ada bunga, tapi bagi hasil. Itu bank syariah yang pertama. Tetapi Belanda takut. Dia namakan bank itu namanya Bank Piai. Karena orang tersebut dari Piai. Tetapi waktu Belanda melihatnya, dia bilang ini bahaya. Dia bisa membiayai suatu pemberontakan atau gerakan. Jadi diambil alih. Dijadikan dalam bahasa Belanda Volksbank. Volksbank itu diterjemahkan bahasa Indonesia adalah Bank Rakyat. Terus datang Jepang. Dia juga ini bahaya. Dia ambil alih. Dia berikan nama juga tapi bahasa Jepang. Saya tidak tahu. Tapi artinya Bank Rakyat. Terus kita merdeka. Diberikan nama aslinya. Namanya Bank Rakyat Indonesia. Saudara, kenapa saya cerita? Bank ini ada satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit tersendiri. Saya datang ke situ mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Saya rinci. Ternyata yang merekayasa satelitnya anak-anak kita sendiri. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah anak-anaknya atau cucunya Pak Habibie yang saya berikan beasiswa 20 tahun yang lalu. Dan mereka ada yang S3. Dan tadinya saya persiapkan untuk kita tidak bisa hidup tanpa ada satu. Saya kirim mereka ke youth. Dia kerja karena saya berhubung dengan youth. Kalau kamu tidak didik itu, tidak akan saya beli dari kamu. Kamu perlihatkan. Untuk supaya saya yakin waktu saya masuk, anak-anak itu 27 orang, dia kasih foto saya dengan mereka waktu mau berangkat dan waktu mereka di youth. Ini Pak Habibie, itu 27. Mereka itu selama tadinya mereka di industri strategis dibubarkan. Mereka tanya, kemana? Seperti yang dulu ke luar negeri dalam bidang masing-masing. Tapi kalau dipanggil kembali, pulang. Yang panggil bukan pemerintah, Bank Rakyat Indonesia. Sekarang 27 itu tidak cukup. Ada berapa? Saya masuk ke situ, ruang operasi, ruang pengawasan agar supaya satelit itu geostasioner satelit itu sehat terus, tidak tergeser, terbakar. Itu 24 jam. Belum lagi yang membuat software, belum lagi yang mengendalikan software. Total cenderung 2000 S1, S2 dan S3 dalam bidang engineer. Coba lihat. Semua orang Indonesia, semua anak-anak Indonesia, dan semua iman dan takwanya kualitas tinggi dan ipteknya kualitas tinggi. Dan tidak semua yang beragama Islam, ada agama yang lain, tapi tetap iman dan takwanya tinggi, tidak kalah dengan siapapun juga. Itu adalah masa depan Indonesia. Karena itu saya bisa bayangkan tiap organisasi yang tadi ada di sini memiliki network tersendiri. Pakailah masukan dari Eyang ini untuk disempurnakan seperti yang telah terjadi di Solo. Dan nanti saya yakin
dengan senang hati karena inisiatif datang pula dari anak intelektual dan cucu intelektual saya di Solo dan saudara-saudara di Solo untuk bisa menukar pengalaman dan memberikan, tidak mau menggurui, memberikan pengalaman agar supaya SDM dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, pada umumnya di dunia, yang mau kerjasama dengan kita kecilkan lagi ialah karena intaknya adalah nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, maka dijadikan aliansi internasional sekolah Islam yang intaknya itu nilai Al-Quran dan As-Sunnah, dan inteknya state of the art dari teknologi. Jadi saudara-saudara, khususnya bagi mereka yang datang dari luar negeri, kita di mana saja melihat banyak saudara-saudara kita yang intaknya sama seperti kita, tapi tidak mampu survive, masih hidup di bawah garis kemiskinan, masih tergantung dari banyak orang. Kita harus berikan pengalaman kita dan memperlihatkan bagaimana membuat sinergi positif dari tiga elemen tersebut, bukan sinergi negatif. Tetapi tidak secara dipaksa, harus berdasarkan keyakinan, harus, maafkan saya pakai perkataan, ya merakyat, dan rakyatlah yang menentukan. Rakyat itu ya umat, dalam hal ini umat Islam, tapi dia tidak berkeberatan bekerja sama dengan umat-umat yang lain, tidak ada masalah. Jadi, tapi kita sebaiknya konsentrasi dulu pada yang kecil dulu, gitu kan? Dan jadi dalam hal ini konsentrasi sinergi positif antara Indonesia, dan Indonesia kan banyak yang tanda tangan itu ada berapa? 16 atau berapa? Begitu kan? Sebagian besar Indonesia, ada 2 dari luar negeri. Kita Indonesia pun berkuat. Pengalaman kita nanti ya bisa diberikan kepada saudara kita yang bersedia untuk bertukar pikirannya dan pengalamannya. Pengalamannya misalnya di Perancis, bagaimana dia bekerja sama dengan orang Eropa, organisasi. Saya juga mempunyai pengalaman sedikit, tapi sebagai orang, tapi tidak sebagai organisasi. Tapi mereka baru negara Perancis, tinggal di Perancis, tunduk pada ya peraturan dan undang-undang yang dibuat di sana. Tapi harus bersinergi positif. Kalau tidak, ribut itu. Kalau sinergi negatif, hancur akan. Jadi selamat sekali lagi kepada semua yang ada di sini, dan kepada mereka tadi yang menandatangani. Ya, kita tukar pikiran, dan khusus bagi saudara-saudara kita yang tercinta di Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya tahu budaya di Aceh dan budaya di Papua berbeda, Bu. Budaya di Papua dengan di Solo berbeda, Bu. Karena itu sinergi positif antara agama dan budaya itu harus kita bantu terlaksana. Karena itu pula saya waktu memimpin bangsa ini, salah satu yang saya amankan di dalam ketetapan MPR yang susah dirubah adalah otonomi daerah, agar supaya budayanya masing-masing bisa berkembang. Tapi jangan kira, wah, otonomi daerah jadi bisa bebas, bisa merdeka. Kalau berani Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45, maka Anda akan tidak ada api, kecil tidak ada artinya.
Oleh karena itu, kita harus kuat sebagai satu bangsa. Kita tidak akan tolerir dimanapun berat Anda berada, 1 kuadrat sentimeter tidak korbankan. Siapapun Anda, dimanapun Anda, selama Anda warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, saya bersyukur bahwa sampai sekarang jalannya, ya ada sesuatu yang oke. Suatu proses selalu ada, yang bisa terus lancar. Tapi kita harus belajar dari kesalahan kita sendiri. Sekian saja. Kalau Pak Habibie dipersilakan berbicara sampai nanti maghrib sudah selesai. Jadi saya sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keynote speech-nya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa ada sign interpreter untuk membantu mereka yang membutuhkan special needs atau special assistance. We'd like to inform you that we have also sign interpreters to help those who need special assistance, to help them understand what Mr. Habibie has to say today. And there are some things that I'd like to share about his achievement in the past. He was appointed as chairman of Indonesian Muslim Intellectuals Association, or ICMI, in 1990, president of Islamic International Forum for Science, Technology and Human Resources Development, IFTIHAR, since 1997, founder and chairman of the board of trustee of the Habibie Center since 1999. He is also a member of Interaction Council, or IAC, since 2000, and member of the board of founders of the Muslim World League, Rabitah Alam Islami, since 2001, member of the Islamic Development Bank, IDB, 1440 Hijriah Vision Commission in 2005, and last but not least, B.J. Habibie has received 17 national and 16 international medals and decorations. Terima kasih sekali lagi Pak Habibie. Sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab. Tadi Anda juga menyampaikan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah teknologi yang saat ini sangat vital adalah internet. Kita semua butuh internet, tapi internet di sisi lain juga membawa pengaruh buruk mulai dari radikalisme. Banyak teroris yang belajar justru dari internet, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara, pornografi, dan juga ajaran-ajaran lain yang menyimpang. Bagaimana melindungi murid-murid kita, anak-anak kita dari pengaruh negatif bahkan berbahaya dari internet? Berdasarkan pengalaman saya adalah meningkatkan ketahanan budaya kita masing-masing. Kita harus hidup dengan kenyataan bahwa dalam dunia digital itu informasi dari mana saja bisa memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di bumi Indonesia. Jarak apakah di Afrika atau Amerika Latin atau Utara atau Eropa atau di mana saja, itu tidak menjadi soal. Tekan tombol .com sudah sampai. Bukan YouTube, banyak sekali informasi. Jadi kita satu-satunya tidak bisa melarang. Karena kita tidak bisa, kalau dulu ada batas-batas dari suatu negara. Tapi sekarang batasnya bagaimana? Kita nggak lihat kalau dia masuk kok. Ya pakai satelit udah masuk di sini. Jadi satu-satunya kita nggak bisa larang, kita nggak bisa perangi dengan teknologi, tidak bisa. Kita hanya bisa hadapi dengan meningkatkan ketahanan budaya atau cultural resilience dari masing-masing masyarakat kita, khususnya Indonesia. Indonesia itu ada lebih dari 300 suku. Banyak perilakunya berbeda karena budayanya berbeda. Karena itu kita berikan kesempatan untuk
dia bisa memperkuat budayanya. Karena itu diberikan otonomi. Dan kita harus tahu, dalam budaya itu ada nilai-nilai yang universal yang berlaku di mana-mana. Seperti kalau Anda makan, dikatakan butuhkan minum 2 liter sehari atau makan 1600 kalori. Tapi bagaimana Anda memperoleh kalorinya dan jumlah liter itu tidak ditentukan, disesuaikan oleh budaya. Kalau di Jerman Selatan dia minum bir, di tempat kita nggak mau karena haram. Kita tidak akan makan alkohol. Saya tidak. Tapi saya butuh, saya minum air biasa. Begitu. Jadi itu yang angka 2 liter itu universal. Caranya mengambil 2 liter itu sudah tidak universal. Jangan kita ikut dulu campur dalam soal itu. Kita harus, ini sebagai contoh, dalam budaya ada juga yang namanya bernilai universal, tapi ada yang bernilai lokal. Kalau bahasa matematik namanya ada yang namanya invarian, tidak bisa ada rubah-rubah, tidak tergantung dari koordinat, dan ada yang namanya varian. Jadi kita harus bedakan. Oleh karena itu pertemuan kayak begini, tukar pikiran antara satu sama lain, kita harus buka pintunya dan belajar dari kesalahan kita dan kesalahan siapapun juga. Oke? Kalau tadi mengatakan cultural resilience, ketahanan budaya, yang adalah seorang pendidik, seorang pengajar, di ruangan ini juga begitu banyak pendidik, pengajar, guru, dosen. Apa yang akan yang sampaikan apabila yang saat ini misalnya sebagai guru seperti saudara-saudara kita di ruangan ini, yang akan yang sampaikan kepada murid-murid kita agar mereka terhindar dari bahaya internet? Kalau misalnya kita mengajarkan konsep budaya, mereka masih kecil, belum tentu mereka istilah Jawanya nyanda atau menggapai apa yang kita sampaikan terkait dengan cultural resilience. Sederhananya, apa yang sampaikan kepada anak-anak? Iya, kuncinya pada orang tua. Anak itu dalam kandungan ibunya, dia udah punya sensor. Sensor anak itu adalah bukan matanya, tidak bisa lihat apa-apa, tapi telinganya. Kalau bapaknya ibunya itu berantakan tiap hari, itu anak itu dengar. Saya namanya begini, super intelligent software. Saya yakin semua yang hadir ada di sini. Ada hardware-nya, badan Anda, perjalanan, dan ada super intelligent software. Super intelligent software itu ada 2, yang varian dan invarian. Yang invarian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda gak bisa rubah. Tapi yang varian strukturnya diberikan, tapi datanya itu tergantung lingkungan. Lingkungan pertama adalah orang tua, ibu. Anak itu lahir, iya, yang peluk pertama ibu, dia berikan ASI, air susu ibu. Dia rasakan itu. Karena itu ASI sangat penting. Berdasarkan itu, ya, ibu mengajari semua, bapaknya juga semua, seluruh di situ adalah dasar-dasar dari iman dan takwa. Nah, saya bilang terus terang saja, saya baru umur 3 tahun, udah mulai baca, udah banyak pertanyaannya. Tapi yang saya diajarin pertama adalah membaca Al-Quran. Bukan baca aja, diajarin apa artinya.
Sehingga waktu dilepaskan saya, itu udah betul. Tidak menjadi soal. Saya di Jerman, tidak ada masjid, daerah Katolik, tapi saya butuh tempat di mana saya bisa sholat. Dingin. Saya kemana? Saya bilang minta maaf, saya ke gereja. Bukan saya ke gereja lagi kosong. Saya bilang ini panas. Saya minta Allah, orang yang membuat gedung ini, ada orang yang cinta padamu. Tapi saya juga cinta padamu. Dan saya berkeyakinan bahwa ada satu Tuhan yang Maha Esa. Dan jalannya saya ada Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak bisa di jalan dingin. Saya belum makan, uangnya belum datang. Saya masuk ke situ, saya duduk, saya sholat. Kenapa saya mampu? Tidak dipengaruhi yang lain. Karena akarnya pada ibu dan bapak. Itu yang kita harus pikirkan dahulu. Bagaimana kita memberikan informasi yang tepat, membina keluarga menjadi keluarga yang dapat berkembang menjadi keluarga sakinah. Ini ibu saya, ibu yang sederhana. Ayah saya orang yang biasa saja. Saya diberi 2 kuda karena ibu saya nabendi dokan, diganti bukannya mobil 600 PS, 1 horsepower, tapi horse-nya harus diberi makan, harus dimandiin. Yang namanya Bakharudin itu dikasih 2 kuda. Si adik saya Fani dikasih 2 kuda. Saya potong rumput, kasih makan, dan setelah itu sorenya saya mandi, saya berenang, ya berenang di kampung desa, ya telanjang masuk cemplung di air, mandiin kuda, dan besarnya begitu. Terus harus belajar Al-Quran. Itu rumahnya bertiang-tiang gini, rumah Bugis, gurunya di atas. Saya bawa 2 ember isi airnya, baru saya baca Al-Quran. Ternyata bisa jadi begitu juga. Di mana rahasianya? Lingkungan, ibu bapaknya, keluarga, masyarakatnya. Jadi saya menganggap diri saya ini ada produk dari masyarakat. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya bisa, ya, hidup dan bisa membalas apa yang masyarakat berikan kepada saya dengan membantu supaya masyarakat, masa depan bangsa Indonesia lebih baik dari waktu yang lewat-lewat. Jadi saudara-saudara, kuncinya keluarga. Nanti kalau dia masuk sekolah, misalnya ke Solo atau di mana Botale di Sulawesi Selatan, di mana saja, ya dilepaskan, di situ disempurnakan. Dan saya harapkan bahwa sekolah-sekolah organisasi-organisasi itu memperhatikan impaknya dan impactnya disempurnakan. Tapi bibitnya sudah ditanam oleh orang tuanya. Oke. Sekarang saya akan berbicara soal standar pendidikan Islam. Kurikulum seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah Islam? Kita baru saja melaunch Itisol. Kita harapkan nanti lebih banyak lagi bergabung. Standar kurikulum seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah Islam agar bisa bersaing secara global? Seperti saya katakan, standar tidak bisa saya katakan standar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bukan ahli agama. Tanya sama
Pak Quraisy Shihab. Mereka yang tahu, tapi saya tidak mau beri komentar di sesuatu. Tapi tanya sama ahli, tanya sama ibu, beliau berpengalaman, hasilnya nyata. Tanya sama organisasi di Goton misalnya, tanya organisasi di Tubuh, banyak. Mereka lah, karena itu mereka harus bersatu, harus bekerja sama. Tentunya ada saingan, tapi nggak usah takut saingan, karena banyak anak kita yang membutuhkan tempat untuk bisa berkembang. Karena itu sambungnya. Tapi satu yang saya bisa garis bawahi, Anda harus membuat sinergi positif antara budaya dan agama. Begitu. Dan tentunya kalau mengenai ipteknya juga begitu, tapi harus mark oriented. Kalau sekitarnya saja bagian pertanian, ngapain diajari buat kapal terbang? Ada daerah-daerah yang hampir semua pertanian. Ajarin aja mata pelajaran. Ada yang universal, ada yang sudah menjurus ke pertanian, diberikan informasi. Jadi itu kita harus berorientasi pada pasar. Tetapi pasar itu ipteknya, dia harus bersinergi dengan iman dan takwa. Iman dan takwa, kalau agamanya tidak ada tawar-tawar. Nilai-nilai Islam yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu must, tidak boleh salah. Tetapi sinergi dengan budayanya, itu harus positif, jangan negatif, dia saling membunuh, menghancurkan. That's wrong. Kita harus cari sinergi positif. Sekolah itu, orang tua itu, keluarga harus pandai-pandai memperlihatkan bagaimana membuat sinergi positif. Oke. Nanti kami akan mempersilahkan kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan. 2 penanya saja, mohon untuk dipersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Namun sebelum itu, saya ingin masih terkait dengan kurikulum pendidikan Islam, tapi dalam skala global. Eyang, menurut Eyang, apa yang membuat umat Islam di dunia ini merasa tidak percaya diri untuk mengambil peran yang lebih besar dalam panggung global? Adalah bahwa kita terlalu banyak konsentrasi pada prestasi zaman keemasan masa lampau. Dihafal itu, tapi tidak mengikuti perkembangan yang sekarang ini. Itu masalahnya. Kalau saya kemana saja, wah dipuji-puji, dia hafal semua masa lampau. Tetapi tidak mengikuti yang masa kini. Masa kini itu kita harus menempa, membuat orang-orangnya yang mampu mengikuti jejak-jejak masa kini. Karena itu saya berikan contoh. Kita pernah membuat pesawat terbang, sekarang masih membuat pesawat terbang. Kita memiliki satelit sendiri, kita yang mengembangkan satelitnya, kita yang operasi. Yang operasi saya datang situ, saya bilang 27 orang yang merekayasa, atau mungkin 27 plus berapa, kata-kata 50 orang. Tetapi yang mengendalikan semuanya di operation room, total general saya lihat 2.000 S1, S2, S3 engineering. Coba lihat. Itu bukan ngomong, pergi aja ke situ lihat. 24 jam. Tapi hasilnya apa? Nyata. Orang dari mereka nanti pada akhir tahun ini udah bisa ada berapa, 600 pasar atau berapa, 60.000, saya lupa angkanya, pasar. Dia bisa lihat bagaimana harga pasar barang-barang utama harganya di Papua, di Jakarta. Dia pantau semua. Dan
orang yang mau mengambil kredit paperless, dia punya handy iPhone, dia bisa selesaikan 24 jam. Dia bisa tengah malam, ada orang. Itu sangat safe. Itu softwarenya dan definisi dari hardwarenya. Anak kita sebagian besar adalah yang intaknya berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga yang berakar pada kitab Injil. Tapi kita tidak masalahkan. Tidak dikatakan kamu harus dengan Al-Quran baru boleh. Enggak, kamu harus dipuji mampu kalau seperti. Tapi orang yang intaknya tinggi kualitasnya dan inteknya tinggi, orang itu produktivitasnya tinggi. Dan dia buat kriteria dengan sendiri yang keluar. Kalau kita ambil orang yang produktivitas tinggi, bukan yang orang harus beragama atau dari keturunan siapa atau keluarga. Wah, itu tidak benar. Tidak ada itu. Dan saya cuma bilang gini juga, misalnya kita beruntung di bumi Indonesia kita tidak bedakan antara wanita dan pria. Kita tidak melihat perbedaan juga berdasarkan budaya dan keyakinan kita dari agama Al-Quran, dan kita melihat bahwa wanita dan pria itu dilahirkan sama. Bahkan juga di Al-Quran mengatakan bahwa kalau Anda harus selalu lebih penting ibunya dari bapaknya dan seterusnya. Saya tidak bisa sitir bahasa Al-Qurannya, tapi saya terimanya demikian. Ya, dan tahu, saya cerita sama Anda. Kromosom dari manusia, sejak manusia itu dianggap sebagai manusia diciptakan, kromosom dari pria mengecil, besarnya hanya sekitar 30%. Yang lain udah muncul. Dalam ratusan ribu bulan, ratusan ribu tahun. Itu secara ilmiah. Kromosom wanita konstan, tidak mengecil. Itu ilmu pengetahuan. Dari situ Anda lihat di Eropa, saya tidak tahu di Timur Tengah, di Indonesia, di Asia, itu yang top 10 mungkin 6-7 itu wanita. Coba wanita ada handicapnya, dia harus mengandung 9 bulan. Dia harus memelihara anaknya. Dia harus berkorban. Tapi kalau lihat dari kromosom, dia lebih unggul. Coba bayangkan, kalau Anda membiarkan wanita itu gender, tidak ada perhitungan, hanya diambil hanya pria saja, Anda udah rugi 50%. Karena pada masyarakat itu selalu Allah menciptakan seimbang jumlah pria dan wanita. Dan kenyataan dari ilmu pengetahuan kita tahu bahwa dalam hal ini ya wanita lebih, kromosomnya lebih stabil. Saya nggak bilang lebih unggul loh, lebih stabil. Kalau kita lihat dari besar kromosom, harusnya dia lebih unggul.
Saya pernah pada suatu pertemuan ditanya, saya jawab begitu. Terus ada yang mengatakan, oh memang benar Pak Habibie itu. Karena apa? Dulu mainland China membuat policy hanya boleh satu anak satu keluarga. Terus petaninya tentunya merekayasa agar supaya anaknya itu pria. Kalau wanita dia abortus. Akibatnya produktivitasnya turun deh. It's not a joke. Jadi kita harus tahu. Coba lihat, ini harus kita perhatikan. Saya cerita, waktu saya mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Dalam organisasi Indonesia tidak pernah organisasi Islam bisa dipersatukan. Saya beruntung, saya mampu mempersatukan. Jalan itu. Terus pada suatu hari saya dipanggil Pak Harto. Tanya ini, dia dapat telepon dari Mesir, Mubarak. Dia telepon sama Soeharto. Dia bilang dia mau bicara dengan Habibie. Kira ngapain? Saya busy. Waktu bilang kamu pergi, kamu kan punya pesawat terbang sendiri. Mampir aja sebentar. Terus saya bilang, oke deh. Tahun 90-an itu saya terbang di pesawat dengan Ainun, landing di lapangan terbang, militer. Saya keluar langsung dibawa oleh duta besar saya ke rumahnya Mubarak, dan Ainun ikut dengan ibu duta besar. Lihat, karena saya hanya setelah maghrib saya take off ke rumah. Pesawat terbang kan seperti punya mobil sendiri, dunia jadi kecil. Jadi waktu saya masuk ke tempat Mubarak, dia tanya, Pak Habibie, bagaimana Anda bisa mempersatukan Islam? Kenapa? Saya berusaha, tidak mampu. Bagaimana? Mana rahasianya? Pak, saya mulai mengatakan, kita jangan berdiskusi mengenai perbedaan interpretasi. Kita cari titik-titik yang bersama. 2 titik menjadi 1 garis. 3 titik menjadi 2 garis, bisa menjadi 1 permukaan. Banyak titik-titik yang bersamaan antara organisasi Islam. Dan dari titik-titik persamaan itu kita jadikan permukaan yang bersama. Lalu saya nempel, jadikan 1, saya bond permukaan yang sama itu dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Setelah itu baru saya pelan-pelan mencari mana yang benar dari yang tidak sama. Cara begitu saya berhasil. Saya bilang terus terang saja, waktu saya dirikan itu, saya nggak gitu bisa langsung masuk ke pesantren. Saya butuhkan 3 tahun. Saya tiap hari Jumat saya ke pesantren, saya sholat dengan mereka sampai diajar. Mereka itu muak, karena saya datang dengan helikopter. Gila orang ini, dia buat helikopter. Mereka mungkin datang bukan karena saya, karena helikopternya, tapi masa bodoh. Saya sholat dengan mereka, saya bicara dengan mereka, saya berikan nilai-nilai percaya diri.
Saya ikut ngaji dengan mereka. Dia bilang ini sama saja dengan kita. Sama. Secara langkah demi langkah bisa mereka bergabung. Loh, saya nggak sendiri selalu didampingi Ibu Ainun. Dia lihat sendiri. Saya tidak bedakan. Ibu Ainun bicara dengan ibu-ibu. Jadi saudara, saya sampaikan ini sama Mubarak. Mungkin dia berusaha. Nah, waktu terjadi reformasi di Mesir, saya ditelepon oleh PBB UNDP. Mubarak masih hidup, tapi lagi krisis, lagi demo. Dia bilang, Abi, Anda datang, jelaskan sama orang-orang itu permintaan. Saya tadi dia mau, karena saya baru kehilangan Ibu Ainun, baru menikah. Saya susah, dia bilang harus. Saya datang ke situ, saya bicara, tanya jawab kayak begini, banyak orang. Saya sampaikan apa adanya, caranya dan sebagainya. Saya bilang kalau Anda membuat revolusi, revolusi adalah unpredictable, risikonya tinggi, biayanya tinggi. Anda harus membuat accelerated evolution, evolusi yang dipercepat. Caranya begini, saya perlihatkan. Dia boleh cara, tapi ada yang anak-anak mau langsung revolusi. Come on. Dia ambil jalan sendiri. Dia punya hak dan kewajibannya. Tapi saya bilang, loh, saya waktu ambil adat itu yang saya hindari. Jangan terjadi revolusi. Jadi saudara, saya sampaikan, saya tidak mau memburu, saya tidak punya hak. Tapi saya punya kewajiban untuk memberi informasi dari pengalaman, dari orang yang umurnya 80 tahun dan masih bisa berpikir. Jadi serahkan sama Anda, percaya, insya Allah ya kita langkah demi langkah akan maju. Cita-cita dari nenek moyang kita mengandalkan pada sumber daya manusia akan kita bisa laksanakan. Dan apa pengalaman kita, tidak ada salahnya kita teruskan kepada mereka yang mau juga mengandalkan masa depan bangsanya pada sumber daya manusia dan tidak pada sumber daya alam saja. Oke? Kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita adjourn, istirahat untuk makan siang. We still have around 10 minutes before we adjourn our today's session for having lunch. And I'd like to invite two participants or two questioners to ask what they have to say to Mr. Habibie. Mas Batik yang sebelah sana, kemudian saya membutuhkan mungkin ibu-ibu yang pakai berjilbab ungu. Jadi equality between men and women ya. Mohon maju ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu, dua penanya saja. Waktu kita singkat sekali 10 menit, boleh maju ke depan tadi? Mohon disebutkan nama dan institusinya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin, saya dari Banjarnegara. Pertama saya merasa senang sekali berada di sini Pak Habibie karena bertemu dengan Pak Habibie adalah salah satu di bucket list saya. Jadi I'm glad to be here today. Lalu pertanyaan saya adalah, tadi Pak Habibie menekankan pada sinergi positif antara budaya, agama, dan teknologi. Kemudian ketika mempersatukan perbedaan agama, kita kembalikan ke Al-Quran dan Hadis. Namun ketika kasusnya kita ingin mensinergikan antara budaya
harus kita kembalikan kepada apa. Dan ketika budaya, agama, dan teknologi itu kita sinergikan, apa yang harus kita dikembalikan kepada dasar apa supaya tiga ini bisa bersatu. Karena kadang agama dan budaya itu kelihatan sangat kontradiktif sekali. Kadang ketika dari sisi budaya dikatakan bagus, tapi di agama dikatakan klinik atau apapun, bahkan sebaliknya. Jadi harus mengembalikan ke dasar apakah ketika kita ingin mempersatukan antara agama, budaya, dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi antara budaya, teknologi, dan juga agama. Yang itu pertanyaan pertama, mohon ditahan terlebih dahulu. Ada pertanyaan kedua dan juga terakhir, mohon disebutkan nama dan juga institusinya dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini bisa ketemu dengan Eyang Habibie. Terima kasih untuk kerawahannya dan terima kasih untuk kesempatan pada sesi pertanyaan ini. Yang ingin saya tanyakan Eyang, sebelumnya pernah saya tanyakan pada Eyang Gusmus juga dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana agar negara kita atau bangsa kita bisa merasakan kemerdekaan yang seutuhnya? Karena yang sering kali saya pikirkan, saya renungkan dalam diri saya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bermasyarakat juga bernegara, terkadang kita masih mengalami dampak-dampak dari globalisasi, dampak-dampak negatifnya, kemudian juga radikalisme, dan kemudian juga ketergantungan dengan asing. Jadi bagaimana biar generasi penerus kita bisa membangun bangsa ini dengan bisa merasakan kemerdekaan yang utuh. Itu dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini deh. Tadi pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana mensinergikan antara budaya, agama, dan juga teknologi? Dasarnya apa? Kita kembali kemana? Kembali, itu begini. Kita mau menjadikan manusia itu unggul dalam bidangnya. Oke. Unggul kalau dia produktivitasnya tinggi dan punya pekerjaan. Berarti kita harus ciptakan lapangan kerja. Tiap produk yang di meja Anda, apakah air minum, makanan, atau lampu, atau kamera, apa saja, di dalam produk itu ada jam kerja dari manusia. Manusia yang telah membuat produk itu makin lama makin tinggi. Tidak ada mobil 10 tahun yang lalu dengan saya sekarang sama. Selalu ada kemajuan. Demikian juga kapal terbang. Demikian juga smartphone. Smartphone yang pertama soalnya kayak begini, punya Europack, berat ya, nggak bisa masuk. Sekarang ada Note, ada semua. Itu lagi wah susah, hanya bisa ngomong. Jadi saudara-saudara, semua membutuhkan waktu untuk bisa berkembang. Tetapi hanya bisa dilaksanakan oleh manusia yang produktif dan memiliki lapangan kerja. Karena itu dimanapun Anda berada harus diperjuangkan agar supaya lapangan kerja itu ada. Kalau dia nganggur, PHK karena produk yang dia buat tidak baik atau tidak bisa bersaing dengan produk yang diimpor, bukan berarti Anda matikan. Anda harus subsidasi itu supaya produknya lebih baik. Karena dia sudah ada, dia butuhkan hasil riset, dia butuhkan informasi agar supaya mekanisme produksinya itu dan pengembangan produk itu unggul, daya saingnya kuat. Jadi bukan enggak ada tutup. Bukan kalau ada orang punya produk baru katakan buktikan dulu kamu bisa ekspor. Kalau enggak bisa dijual sini. Dan diberikan izin, tapi rame-rame impor. Anda rame-rame membiayai orang lain lebih pintar dari anakmu sendiri.
Salah itu. Salah. Jangan lupa. Kalau Anda butuhkan anggaran, dari mana? Hanya dapat dari lapangan kerja kan? Kalau Anda nganggur, nggak ada pemasukan. Kalau Anda punya suatu perusahaan dan itu nganggur ditutup, sama sekali nggak ada perusahaan pemasukannya. Jadi pemerintah yang hidup dari pajak, yang bayar pajak mana? Bukan orang yang nganggur, orang yang bekerja. Orang yang bekerja dalam bidang setinggi mungkin nilai tambahnya banyak yang bekerja. Itu kan jangan ya dihancurkan. Alasan apapun jangan. Saya bilang terus terang, seluruh Indonesia tahu, seluruh dunia tahu. Saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya jadi Wapres, saya serahkan hampir 48.000 orang dengan produksi lebih dari 10.000 juta US dollar. Membuat pesawat terbang, kereta api, buat bikin satelit, seribu satelit. Dan saya harus didik orangnya sendiri. Reformasi kan jangan korek. Taunya dibubarkan ya. Anak-anak saya harus keluar. Seluruh dunia tahu. Dalam sejarah umat manusia, hanya 3 industri strategis dibubarkan. 1 milik Jepang, waktu Jepang kalah. Kedua milik Jerman, waktu Jerman kalah. Ketiga Indonesia, kena rame-rame. Bukan impor, dia belum impor. Rame-rame dia bilang ini permainan dolanannya Habibie atau punya order yang bener aja dong. Saya nggak punya saham di situ. Kalau saudara yang lain dapat P4 yang namanya Habibie, tamat SMA umur 18 tahun, tahun 54. Bukan P4 diindoktrinasi. Dikatakan kamu keluar belajar hanya untuk membuat kapal terbang atau kapal. Yang lain belum boleh. Saya pergi dengan rame-rame dengan anak muda yang lain. Dan nanti kembali membangun. Karena sampai dunia kiamat, benua maritim Indonesia hanya bisa dipertahankan dan berkembang ekonominya jika teknologi dikuasai dan teknologi berkapalan. Jadi bukannya permainan orde baru atau orde, itu keyakinan dari nenek moyang kita yang dicetuskan notabene oleh Bung Karno, proklamator. 49 kita diakui kemerdekaan yang direntet, 50 dia kirim orang. Tentara pelajar waktu itu tahun 50 saya masih SMP kelas 3. Jadi gitu. Saya baru ke bagian 54. Sadar. Tapi yang berhasil merubah itu ya kebetulan begitu. Yang saya sudah cerita. Mungkin ada beberapa sudah lihat film Rudyard ini. Di situ kelihatan. Tidak begitu saja. Itu rekayasa drone. Jadi saudara, saya mau sampaikan sama Anda, kita harus benar-benar menciptakan lapangan kerja. Bagaimana Anda mau bertindak adil dan memberikan pemerataan? Pemerataan yang paling adil adalah beri lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya keunggulan. Dikasih, bukan dikasih sedekah, tidak, dibayar. Dia punya rasa hormat juga. Dia bukan pengemis, dia orang yang terhormat.
mempunyai nilai iman dan takwa yang tinggi, dan mempunyai kemampuan. Untuk orang-orang begitu, kita harus kembangkan di bumi Indonesia. Beri lapangan kerja, jadikan mereka murid, dan mereka akan menciptakan lapangan kerja lagi. Melalui lapangan kerja itu, kita bisa memberikan secara merata dan adil kepada siapapun juga, tidak kenal syarat. Kalau dengan jitu, kita bagi lebih jitu, lebih banyak kemampuan. Jadi begitu. Saya rasa itu sudah terjawab dua kan? Belum. Yang satu mohon singkat saja, yang bagaimana agar suatu negara atau Indonesia bisa merdeka seutuhnya dari pengaruh globalisasi dan juga ketergantungan terhadap negara lain. Saya sudah jawab itu tadi. Sudah jawab, oke. Semoga menjawab, Mbak. Mas langsung double shot. Langsung menjawab terakhir. Ini saya ingin sekarang mendapatkan pesan dari Yang Habibie terkait pendidikan Islam tidak hanya di Indonesia, namun yang ada di bawah payung Itisol. Apa pesan Ayang untuk sekolah-sekolah Islam, institusi Islam yang ada di bawah naungan Itisol agar mereka bisa maju dan bersaing? Saya pertama ucapan selamat yang ambil inisiatif ini ada Firdaus organisasinya. Berdasarkan pengalaman, saya waktu diminta untuk ikut di dalam bersama dengan itu, duduk sebagai pembina atau apa ya, di situ saya terima, bukan karena terima just karena mau be a nice man, no, karena saya yakin bahwa jalannya mereka udah benar. Saya yakin karena saya lihat benar-benar dengan mata saya sendiri. Dan saya bukan lihat mereka saya tahu, saya nggak usah sebut nama-namanya. Saya tahu ada pesantren, ada yang sama, ada yang lebih baik, tapi sebagian besar belum menurut standar yang kita kehendaki, belum, masih harus disempurnakan. Dan saya bilang sama Anda ya, saya bilang supaya jangan salah ngerti. Waktu saya mendirikan ISMI, itu bukan baru 3 tahun. Tiba-tiba saya didatangi oleh kawan masih hidup. Anda boleh cek sama yang bersangkutan. Namanya Jenderal Silalani. Jadi menteri juga dia. Yang bantu. Orang dari Tapanuli. Dia bilang, Pak Habibie, saya lihat Pak Habibie itu pergi pesantren-pesantren. Saya mau tanya Pak, saya dari umat Kristen memiliki juga pesantren. Apa Pak Habibie berkenan datang ke pesantren saya? Itu TB Silalani, tanya dia. Berkenan? Kenapa? Enggak. Tentu, karena saya berpendapat iman dan takwa. Saya tidak mengatakan hanya Islam. Karena kita undang-undang dasar mulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oh ya, I have no problem. Tentu kan, di 2 tempat. Saya datang dengan 2 helikopter. Super tua. Yang lain, dengan beberapa ikut dengan saya. Banyak. Landing. Saya masuk ke situ, nyanyi, bagus. Saya inspeksi, bagus. Saya suruh buat ceramah, saya beri. Setelah itu, saya berikan hadiah. Saya hadiah buku-buku bidang iptek. Terus datang Pak Habibie. Apa Pak Habibie berkenan menjadi godfather kita? I have no problem. Saya dilantik menjadi godfather sih. Coba lihat. Dia lantik. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim.
lakum dinukum waliyadin. Jadi saya bilang tuh, agamamu, agamamu, agama saya, agama saya. Tapi kita mau bersilaturahmi, bersinergi positif, karena kamu bangsa Indonesia, saya bangsa Indonesia. Oke, saya masih punya itu. Kalau baca dalam pesantren itu, wah, nama saya tertulis sebagai bapaknya. Untuk saya nggak tahu ada bahasa Bataknya, tapi seperti Godfather. So, saya suruh makan, suruh inspeksi kamarnya, seperti di Jerman. Kamarnya satu kamar 4 orang bersih, kamar mandinya bersih. Saya makan di kantinnya, waduh, dia tahu dia nggak kasih semua halal, nggak ada babi. Dia hormati. Saya makan. Setelah itu saya ke pesantren yang lain juga sama. Baru saya bilang, sekarang saudara Silayu, saya dengan helikopter akan ke Aceh. Anda ikut dengan saya ke pesantren. Saya bilang, wah, banyak orang. Saya bilang, sekarang kita, saya masuk ke tempat kamar tidurnya, sama besarnya dengan itu, bersih 4 orang, tapi saya masuk di dalamnya, kotornya bukan main. Ampun, bukan itu aja, satu kamar bukan 4 orang, mungkin 20 orang. Saya pergi diajak makan, saya sudah makan, tapi saya makan sendiri, saya ngaji dia, saya sholat dengan mereka. Saya bilang sama saudara, itu saudaramu juga. Tidak yang situ. Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bisa terjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi di bumi ini. Bukan karena dia jahat, karena dia bisa mengakibatkan sinergi negatif. Dan itu tidak boleh. Nggak percaya? Tanya sama TV Silala. Tanya. Masih hidup dia. Baru-baru saya ketemu, Papi, ini dia kasih lihat sama saya. Pertama saya tertulis, memang benar kok. They are all my children. Jadi, saudara, jangan lupa, kita tiap manusia yang bernegara, dia mempunyai konstitusi. Kita harus dan mempunyai cara, mekanisme untuk merubah konstitusi. Kita juga, tapi konstitusi kita mulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa, walaupun kita 80% lebih bernafaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, kita punya toleran. Kita belajar satu. Pernah dalam sejarah di Andalusia, di Cordoba dan Granada, saya waktu muda pergi ke situ, bukan main, peninggalan dari Islam. Waktu itu orang mau jadi pinter harus belajar dari mereka. Mereka toleran. Siapa saja kalau pinter, percaya pada Tuhan yang Maha Esa, silahkan kerjasama. Tapi dia unggul. Banyak orang Spanyol itu nama-namanya kayak budayanya dipengaruhi oleh di Andalusia itu, yang pusat keunggulan budaya dan ilmu pengetahuannya. Jadi pernah jaya, tapi tidak ada gunanya kita selalu lihat masalah. The past is the past, the future is ours.
Dan di situ kita lari mengejar untuk masa depan yang cerah, untuk bersinergi positif antara masyarakat, golongan masyarakat, dan tidak mengenal salah. Saya cukupkan. Jadi selamat Bu, Bapak, Ibu, bersama saya dan putranya. Ya, kita menyaksikan putranya dinamik itu. Ini kayak anak saya saja. Nah, saya lihat dinamiknya bukan main. Nah, tapi bukan untuk dirinya, untuk bangsa Indonesia. Kalau untuk dirinya, 1 menit pun saya nggak mau duduk di sini. Bener loh. Tapi untuk Indonesia, lebih dari itu, untuk juga umat Islam di tempat yang lain, bukan mau menggurui, tetapi bertukar pikiran, pengalaman. Jadi saya akhiri dengan ini, selamat berjuang, selamat bekerja sama. Insya Allah kita kalau melaksanakan itu dengan baik, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, dan konsentrasi tiap orang hanya 24 jam. The past is the past. Tapi 24 jam itu kita manfaatkan untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya. Hari ini ada 5 poin setidaknya yang bisa kita rangkum. Pendidikan anak bermula dari orang tua, khususnya ibu. Sebagai umat Islam kita harus bersatu dan melihat persamaan, bukan berkonsentrasi pada perbedaan. Kemudian sinergi positif antara agama, budaya, dan teknologi untuk mengembangkan kualitas SDM, kemudian mengembangkan ketahanan diri serta ketahanan nasional. Lapangan kerja harus diciptakan untuk human empowerment dan penghargaan terhadap industri dalam negeri. Penguatan budaya dan potensi lokal juga harus dilakukan. Dan terakhir, Islam harus mengikuti perkembangan zaman dan juga toleran. Terima kasih Bapak-Bapak yang juga atas waktunya. Kita akan kembali lagi ke sesi berikutnya, plenary session discussion pada pukul 1.30. Ladies and gentlemen, the session will be adjourned until 1:30. So we'd like to invite you to return to this ballroom by 1:30. Terima kasih, selamat menikmati makan siang dan juga melaksanakan sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.